Penyerang sayap milik tim Persib Bandung Girvan Kastener tidak bergabung dalam pemusatan latihan tim nasional Curaçao yang berlangsung di Turki pada akhir bulan Maret lalu. Keputusan itu diambil setelah pelatih kepala Dick Advocaat bersama Federasi Sepak Bola Curaçao memberikan kelonggaran kepada sang pemain untuk tetap fokus menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya sejak bulan lalu. Tidak jadi terbang ke Turki, Kastener memilih pulang ke Belanda dan menjalani program rehabilitasi bersama fisioterapis pribadinya. Ia menggunakan masa libur kompetisi selama bulan Ramadan untuk berlatih secara intensif demi bisa segera kembali memperkuat Persib Bandung dalam fase krusial Liga 1. Advocaat yang sebelumnya menangani sejumlah tim elit Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Rusia itu memahami bahwa pemulihan menyeluruh adalah prioritas utama bagi seorang pemain andalan seperti Kasta. Sejalan dengan FFK, ia mengambil pendekatan yang diplomatis dan realistis, membiarkan Kasta menyelesaikan tugasnya di level klub sebelum kembali dipanggil untuk membela negara di ajang Gold Cup 2025 pada bulan Juni mendatang. Pemusatan latihan di Turki sendiri berlangsung selama kurang lebih 2 pekan, menjadi bagian dari agenda jangka panjang tim nasional Curaçao menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan persiapan menuju Gold Cup 2025. Penyerang sayap milik Persib Bandung Girvan Kastener tidak hanya membidik gelar juara bersama Persib Bandung di akhir musim nanti. Pemain asal Curaçao itu juga memiliki ambisi pribadi yang ingin diwujudkan dalam 6 laga tersisa kompetisi Liga 1 musim ini. Kasta yang baru saja pulih dari cedera lututnya memasang target untuk bisa bermain di setiap laga yang tersisa dengan memberikan kontribusi bagi tim, baik mencetak gol maupun assist. Terlebih Persib Bandung tengah diterpa badai cedera di lini depan. Kasta sendiri menjalani proses pemulihan cederanya di Belanda selama 3 pekan. Ia berharap bisa langsung tampil sejak menit pertama saat Persib Bandung menjamu Bali United pada Jumat malam ini. Pemain yang pernah mencicipi gelar juara kompetisi Ligue 1 di Inggris itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap untuk membawa Persib Bandung meraih trofi. Namun ia tidak menutupi keinginannya untuk tampil maksimal secara individu. Kontribusi dalam bentuk konkret seperti gol dan assist menjadi target yang ingin ia kejar demi membantu Persib Bandung menyelesaikan musim ini dengan hasil terbaik dan kembali bermain di kompetisi Asia untuk musim depan. Bagi saya pribadi, targetnya adalah bermain di setiap pertandingan, menjadi pemain yang penting bagi tim melalui gol dan assist. Tetapi yang terpenting sekarang adalah menjadi juara. Dan saya akan mencoba membantu tim dengan kontribusi gol, assist, dan tampil kuat untuk tim. Itu saja, kata Girvan Kastener. Kapten tim Persib Bandung Marc-Anthony Clark menjadi salah satu dari hanya 36 pemain di seluruh dunia yang terpilih untuk mengikuti edisi perdana dari FIFA Player Executive Program. Marc Clark dipilih dari lebih dari 300 pelamar secara global dalam sebuah program yang digagasi FIFA untuk membekali pemain dengan wawasan strategis, kepemimpinan, dan keterampilan manajerial pasca karir profesional. Program ini merupakan bagian dari inisiatif FIFA untuk merangkul para pemain sebagai agen perubahan yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap masa depan sepak bola. Marc Clark pun melihat peluang ini bukan hanya sebagai pengakuan terhadap rekam jejaknya, tetapi juga momentum untuk mempersiapkan babak baru dalam hidupnya sebagai insan sepak bola. Selama beberapa bulan ke depan, Clark akan mengikuti sesi-sesi yang digelar secara daring bersama pemain-pemain top dari berbagai penjuru dunia. Ia akan terlihat dalam diskusi mendalam tentang aspek bisnis dan kepemimpinan dalam sepak bola, sebuah medan yang sebelumnya jarang disentuh para pemain aktif. Meski peluang untuk berkarir sebagai manajer klub, direktur teknik, atau bahkan CEO terbuka lebar di masa depan, Marc Clark menegaskan bahwa prioritasnya saat ini sangat jelas, yakni membawa Persib menjadi juara. Pemain yang telah membela Persib Bandung sejak tahun 2021 itu tidak ingin terjebak terlalu dalam euforia program internasional tersebut, karena tanggung jawab bersama Persib Bandung tetap menjadi hal yang utama. Bersama klub, FIFA juga memilih pemain-pemain tenar lainnya, seperti Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid, Martin Paes dari FC Dallas, dan ex-pemain internasional dari berbagai benua. Nama-nama tersebut menjadi rekan sekelas klub dalam perjalanan yang menggabungkan pengetahuan, jaringan, dan pengalaman dari lapangan ke ruang rapat. Saat ini klub belum bisa memastikan kemana ia akan melangkah setelah pensiun sebagai pemain. Namun ia merasa langkah ini penting diambil sejak sekarang, agar proses transisi bisa berlangsung mulus dan tidak terburu-buru saat waktunya tiba. Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat Tyrone Delpino saat menjamu Bali United di Stadion Gebela pada laga lanjutan pekan ke-29 kompetisi Liga 1 musim ini pada Jumat malam ini. Gelandang kreatif asal Spanyol itu harus absen karena akumulasi kartu kuning. Setelah menerima kartu kuning keempatnya di musim ini,
dalam laga kontra Borneo FC. Ini menjadi kali pertama Tyrone Delpino absen karena akumulasi kartu kuning. Meski dipastikan akan bermain tanpa Tyrone, pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hoda tetap optimistis dengan komposisi tim yang dimilikinya. Sebab 3 pemain yang sebelumnya absen dipastikan sudah bisa kembali memperkuat tim. 3 pemain tersebut adalah Marc Anthony Klaw, Edo Febriansyah, dan Girvan Castana. Ketiganya diharapkan mampu menambal absennya Tyrone. Meskipun Persib Bandung hanya memiliki waktu persiapan 3 hari untuk pertandingan melawan Bali United. Meskipun ketiganya sudah siap diturunkan, pelatih asal Kroasia itu menekankan bahwa evaluasi terhadap kebugaran fisik tetap menjadi perhatian utama. Apalagi, mereka harus segera siap tempur dalam waktu singkat usai melewati fase cedera maupun akumulasi kartu. Menurutnya kembalinya 3 pemain tersebut membawa angin segar bagi tim, terutama untuk menjaga keseimbangan skuad saat kehilangan sosok penting seperti Tyrone. Apalagi, Bali United bukan lawan yang mudah. Laga melawan Bali United akan menjadi salah satu ujian penting lainnya bagi Persib Bandung yang tengah berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen. Kembalinya ketiga pemain di atas diharapkan dapat menjadi penguat bagi tim di tengah jadwal yang kembali padat dan kondisi skuad yang belum sepenuhnya komplit. Jika melihat statistik, Persib Bandung di bawah asuhan pelatih Bojan Hoda memang lebih diunggulkan untuk memetik kemenangan. Dalam 5 pertandingan terakhir, Persib Bandung tidak terkalahkan dengan catatan sekali kemenangan dan 4 kali hasil seri. Meskipun demikian, Hoda tetap mewaspadai misi kebangkitan yang sedang dibawa Bali United di pertandingan malam ini. Sebab, Terdadu Tridatu bisa saja membawa ambisi balas dendam karena merepotkan saat bertemu dengan Dewa United di pekan sebelumnya. Hodak menilai Bali United menjadi salah satu tim yang selalu merepotkan ketika berhadapan dengan Persib Bandung. Meski kini sedang terseok-seok di klasemen, tetapi Terdadu Tridatu menurutnya tetap menjadi klub yang berbahaya untuk tetap diwaspadai. Kami juga akan bermain dengan dukungan penuh dari stadion yang akan dipadati supporter. Jadi saya harap kami bisa memberikan performa yang baik dan kembali meraih hasil positif, kata Bojan Hoda. Bali United bertandang ke markas Persib Bandung dengan kekuatan penuh, mengincar kemenangan pada pertandingan tandang. Bali United bakal mengerahkan seluruh kemampuan. Bukan hal mudah untuk Bali United bisa mengalahkan tim tuan rumah. Persib Bandung, si pemuncak klasemen sementara, kini sedang dalam performa terbaik. Namun Bali juga tidak boleh pesimistis karena Persib Bandung tidak akan diperkuat pilar utama, yakni David da Silva dan juga Tyrone Delpino. Pelatih Bali United Stefano Cugurateko mengatakan timnya punya persiapan matang untuk menantang Persib Bandung di Stadion GBLA malam ini. Pada pertemuan pertama di Stadion Kapten Iwan Dipta Bali, Bali United gagal memperoleh kemenangan. Sebab Persib Bandung berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir, dan Bali United tidak mau hal itu terulang kembali. Kami punya persiapan sangat bagus. Malam ini kami main melawan tim nomor 1 di Liga, yakni Persib Bandung. Kami percaya bisa membuat pertandingan ini berjalan seru, dan kami harus kerja keras malam ini untuk menang, kata Teko. Di sisi lain, Kapten tim Persib Bandung Marc Anthony Klaw menuturkan, partai klasik melawan Bali United seperti laga final untuknya. Pasalnya 6 laga tersisa di musim ini harus bisa dimanfaatkan Persib Bandung agar bisa kembali meraih gelar juara. Bali United dikenal dengan permainan penuh drama. Privat Mbarga CS kerap mengulur waktu di tengah lapangan. Menurut Klaw, hal itu tidak bisa dihindarkan, sebab sudah menjadi sebuah kebiasaan tim. Meskipun begitu, klub mengatakan tim Persib Bandung akan tampil maksimal untuk bisa mengalahkan skuad asuhan Teko tersebut. Buat saya pasti pertandingan berat. Setiap pertandingan berat di Liga 1. Buat Bali juga. Tetapi ini final buat kami. Sangat penting. Dan ini saya tidak sabar buat bermain malam ini. Tim juga. Ya mau gimana lagi? Sudah biasa. Ini adalah laga final buat kami. Jadi pertandingan ini sangat penting. Kemarin, besok, dan sampai akhir, kami harus kasih maksimal. Jadi laga demi laga. Seperti final. Dan saya sangat antusias, kata Marc Anthony Klaw.